Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari yang indah ini karena kita masih bisa bernafas, bisa diberi aktivitas, diberi kesempatan hidup dan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk boleh melakukan kehendaknya. Nah, pagi hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru. Kami percaya Engkau adalah pemelihara kami, pertolongan kami, sumber segala sumber kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mau membaca dan mendengarkan, mau merenungkan firman-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan ini. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang pertama sampai 18. Firman Tuhan berkata, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang-orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita sudah membaca satu perikop yang terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 18. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesempurnaan pengorbanan Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa ia sudah menang terhadap kuasa dosa. Sekarang Kristus duduk di sebelah kanan Bapa untuk menyatakan pemerintahannya atas dunia ini. Bapak, Ibu, Bapak
yang dikasih Tuhan, bisa baca di ayat 12. Ya, dan dikatakan keselamatan yang diwujudkan oleh pengorbanannya di kayu salib bersifat tetap selamanya. Ya, dan kemudian dikatakan mereka yang sudah diampuni dosanya dan keselamatan mereka sudah dijamin olehnya. Bisa baca di dalam ayat 17 dan 18. Nah, kita sebagai orang percaya Bapak Ibu, yang percaya kepada Yesus Kristus, dikatakan apabila kita masih menghambakan diri, menanti berbagai rupa peraturan yang kelihatannya rohani dengan motivasi untuk mengamankan jaminan keselamatan adalah orang-orang yang patut dikasihani. Kenapa demikian? Lebih daripada itu, ia sedang menghina Kristus karena tidak percaya akan karyanya Kristus yang sudah membebaskannya dari belenggu dosa. Oleh sebab itu, marilah kita yang sudah menjadi anak-anaknya karena iman melayani dia sepenuh hati. Nah, sebagai renungan kita pagi hari ini, siapakah kita yang merasa lebih kuat? Siapakah kita yang merasa lebih hebat dan mampu daripada Kristus? Karyanya sempurna buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang tidak dapat dibandingkan dengan semua usaha manusia. Perhatikan, dia datang di awal untuk menanggung dosa, tetapi kedatangannya yang kedua kali, dia menganugerahkan keselamatan itu bagi orang yang menantikan dia. Kabar baik hari ini menantikan bagi orang yang menantikan dia. Keselamatan diberikan kepada orang yang menantikan dia. Hari ini adalah hari anugerah, keselamatan, pertolongan, kehidupan kekal diberikan kepada orang yang menantikan dia. Tuhan Yesus memberkati.